Hai, selamat malam para penikmat film horor. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengeklik video, mendukung, serta jangan sungkan untuk meninggalkan jejak komentar agar channel ini dapat terus memberikan hiburan serta wawasan kepada teman-teman. Pada video kali ini, aku akan menspoiler film horor asal Indonesia yang berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak. Film ini dirilis pada tahun 2007 dengan disutradarai oleh Ari Aziz dan dibintangi antara lain oleh Thalita Latief sebagai pemeran yang memainkan tokoh utama yakni Diska. Langsung saja, seperti apa sih isi dari film ini? Dan gini ceritanya. Kisah pembuka dari film ini ditampilkan sosok remaja perempuan yang mengendap-endap menyusuri sebuah bangunan tua seorang diri. Dan ia hanya berbekalkan sebuah senter tangan. Suasana gelap mencekam, suara-suara makhluk saling bersaut-sautan memanggil nama gadis itu. Diska. Disusul sekelebat makhluk berpakaian putih atau biasa disebut kuntilanak. Makhluk inilah yang akan menjadi pemeran atau judul utama dari kuntilanak di film ini. Makhluk tersebut seakan-akan ingin menyampaikan sebuah pesan kepada Diska. Dengan perasaan takut, Diska berjalan mengikuti arah makhluk itu berlalu. Sampailah pada suatu gedung yang di dalamnya terdapat sebuah sumur. Makhluk itu kemudian berdiri di atas bibir sumur, kemudian menjatuhkan diri ke dalam sumur tersebut. Yap, barusan adalah mimpi dari Diska. Jadi ternyata hari ini adalah hari pengumuman kelulusan di sekolah Diska. Perjalanan menuju sekolah, Diska membahas sebuah tiket dan menyebut nama Yugo. Sepertinya ia hendak berpergian bersama teman-temannya. Setelah di sekolah, daftar nama siswa-siswi sudah terpampang di mading sekolah. Secara kebetulan, ketika sedang mencari namanya di mading, cowok idaman Diska yakni Yugo berada juga di situ. Baik Diska maupun Yugo, mereka berdua lulus. Aksi selebrasi anak SMA coret-coret pun terjadi. Oh ya, ini Onil. Dan ini Naya. Naya menghampiri Diska, mengatakan bahwa besok pagi kita berangkat ke Semarang. Sembari menyodorkan tiket kereta ke Diska. Yang ini Armen. Dan juga Dinda. Dan satu lagi Cika. Besoknya mereka bertuju melakukan perjalanan ke Semarang. Di sana mereka menginap di sebuah rumah dan sesampainya di depan rumah, Dinda yang penakut mempertanyakan kebenaran rumah tersebut kepada Naya. Ini benar rumah Mbah Lu kan? Ya iya, emang kenapa? Kata Naya. Serem banget sih rumahnya. Gak ada hantunya kan? Tanya Dinda. Ya jelas ada dong, Mbah gue kan hobinya piara hantu. Nih piaraannya. Celetuk iseng Naya, ditambah gelagat Onil yang menirukan suara tawa Kunti. Setelah masuk rumah, Naya menunjukkan letak-letak dari rumah tersebut. Sebelah sini toilet, kamar cewek, dan kamar cowok. Sembari manggil-manggil nama Mbak Darmi, yakni mbah dari si Naya atau si empu yang punya rumah. Tapi nggak ada sautan. Semuanya langsung menuju kamar masing-masing, terkecuali Diska, yang terperangah memperhatikan sudut-sudut ruangan tersebut. Diska memperhatikan suatu ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah lilin menyala, dan terpampang beberapa lukisan-lukisan atau foto mungkin. Rasa penasaran itu menggerakkan tangan Diska ingin menyentuh sebuah foto gedung tua. Namun tiba-tiba dari lukisan itu terdengar suara wanita merintih memanggil nama Diska. Kemudian lukisan tersebut mengeluarkan darah. Kejanggalan itu benar-benar membuat Diska gemetar dan penuh rasa penasaran. Belum cukup sampai di sini, tiba-tiba nyanyian lagu Jawa atau tembang Jawa tiba-tiba terdengar jelas gitu. Dan dari balik cermin muncullah sosok rambut panjang putih beruban. Semakin lama Diska merasa bahwa suara itu kini semakin lebih dekat gitu loh. Dan ketika Diska membalikkan badannya, ada sosok nenek tua atau Mbah Darmi atau si empunya rumah berdiri memperhatikan gelagat Diska. Ia sambil menyisir rambutnya. Mbak Darmi menjelaskan tentang foto itu. Itu adalah Lawang Sewu, kata Mbah Darmi. Diska belum tahu menahu tentang Lawang Sewu sebelumnya. Lawang Sewu. Mbah Darmi melanjutkan perkataannya. Lawang Sewu, gedung 1000 pintu.
Dahulu gedung itu dibangun oleh Belanda, kemudian direbut oleh Jepang. Dan banyak sekali pemberontak-pemberontak yang mati di situ. Banyak kepala-kepala terpotong dengan samurai Jepang. Satu lagi lukisan nona Belanda yang terpampang di dinding, Mbah Darmi kembali menjelaskan. Namanya Van Allen, putri dari pemilik gedung tersebut. Dan ketika Jepang akan menguasai gedung itu, keluarga Van Allen terpaksa harus pergi. Namun Van Allen hendak diperkosa oleh pasukan Jepang. Oleh karenanya Van Allen lari pergi dan loncat dari gedung atas. Mati. Mendengar cerita itu, Diska kembali mengamati foto Lawang Sewu dan mengingat-ingat. Lalu Diska mengatakan kepada Mbah Darmi bahwa tepatnya baru kemarin saya mimpi saya berada di gedung itu. Dan saya juga mendengar tembang seperti yang Mbah nyanyikan tadi. Arti mimpi saya itu apa ya Mbah? Kata Diska. Tanya Diska. Mbah Darmi nampak terkejut mendengar pernyataan Diska. Mbah Darmi berkata bahwa arti mimpi Diska adalah nanti kamu akan menjadi saksi. Saksi? Saksi apa maksudnya, Mbah? Namun Mbah Darmi menjawab dengan senyuman. Nanti kamu juga akan tahu, kata Mbah Darmi. Dalam cerita ini juga Mbah Darmi sebenarnya menjelaskan pantangan-pantangan yang ada di Lawang Sewu, yang tidak boleh dilakukan di Lawang Sewu. Ini adalah Mbak Yati. Awal kedatangan mereka, Mbak Yati sangat tertarik kepada Onil. Karena katanya almarhum suami dari Mbak Yati ini sangat mirip dengan si Onil. Hari ini mereka semua berencana mencari kesenangan di luar. Mereka semua sangat antusias menikmati malam itu di salah satu diskotik yang ada di kota Semarang. Berangkatlah mereka. Setelahnya mereka berada di diskotik, terkecuali Diska, semuanya merasa sangat senang. Namun si Diska nampak termurung terus. Sebenarnya Diska nggak suka keadaan seperti itu. Apalagi melihat Yugo itu mabok. Cowok idamannya malah mabok gitulah. Malam semakin larut. Mereka memutuskan untuk balik. Dalam mobil pun Diska tetap dengan raut wajah yang termenung. Sampai di suatu pertigaan, Diska menghentikan laju mobilnya. Karena dia nggak tahu arah kanan atau kiri yang harus ia ambil. Diska kemudian nanya ke Naya yang paham akan jalan itu. Namanya juga orang mabok ya, ditanya, ini kiri apa kanan gitu. Si Naya malah menjawab, kiri kuburan, kanan neraka. Jokes remaja-remaja zaman dulu sih. Ya semuanya malah cuma pada ketawa gitu loh. Baru berjalan beberapa meter, Armen minta untuk menepikan mobilnya. Karena ia tiba-tiba pengen buang air kecil. Alhasil semua yang ada di mobil pengen kencing semua tuh. Kecuali Diska, Dinda, dan Cika yang masih berada di dalam mobil. Intinya mereka kencing asal kencing, bodo amat di mana dan kenapa gitu. Di mobil ternyata Dinda mual-mual. Nah, si Cika malah nyelonong juga tuh pengen kencing. Tapi karena perempuan mungkin, jadi Cika pengen nyari tempat yang tertutup gitu. Sayangnya yang Cika tuju adalah Lawang Sewu. Diska sempat meneriaki untuk jangan ke situ, tapi si Cika sudah kadung masuk ke situ. Kemudian Diska memperhatikan gedung itu. Dan ia baru ngeh kalau itu adalah Lawang Sewu. Disinilah Diska baru ingat pantangan-pantangan yang disampaikan Mbah Darmi. Pertama, nggak boleh kencing di gedung itu. Kedua, nggak boleh berbuat mesum. Dan yang ketiga, kalau sedang datang bulan, jangan coba-coba masuk ke dalam. Setelah Cika buang air kecil, teror-teror mistis ia rasakan. Dari bayangan Van Allen, sosok kepala buntung, aungan-aungan khas makhluk gaib gitu. Dan yang terakhir adalah sosok kuntilanak yang berjalan dengan kaki terseret karena di salah satu kakinya terkunci sebuah bola besi pemberat. Jeritan dari dalam gedung terdengar. Diska semakin merasa khawatir dengan Cika. Yang lain mah bodo amat, gak ada yang peduli akan hal itu. Malah si Dinda berusaha mencegah Diska agar jangan masuk ke sana. Kan bisa nunggu aja di sini gitu. Namun Diska memaksa Naya untuk menemaninya masuk. Diseret tuh si Naya.
Alhasil semuanya mau nggak mau ikut masuk ke dalam. Setelah di dalam, mereka langsung menuju lantai atas. Sampainya mereka di lantai atas, kedatangan mereka pun sepertinya dikejutkan dengan suara gebrakan, suara pintu menutup. Seperti disambut gitu. Di sini Dinda merengek untuk turun. Akhirnya mereka menuruti untuk turun. Namun baru berbalik badan, pintu mereka masuk menutup dengan kerasnya. Semuanya sangat shock, kaget. Namun di sini Yugo memimpin. Yugo berkata, intinya nggak ada yang boleh keluar sebelum Chika ketemu. Mereka semua melanjutkan penyisiran. Namun mendadak Dinda kesurupan. Ia dirasuki sosok Van Allen. Sosok itu berkata dengan keras menggunakan bahasa Belanda yang fasih, yang kalau diterjemahkan artinya pergi. Kalian pergi dari sini. Pergi jauh dariku. Jangan ganggu aku. Lihat sekeliling kalian. Kemudian sosok-sosok penunggu gedung itu terlihat. Tapi sepertinya nggak ada yang bisa lihat. Malah si Diska bingung. Dak, lu ngomong apa sih? Kita nggak ngerti. Kemudian Diska coba menenangkan Dinda dan mendekati Dinda. Tapi malah si Dinda ini berontak dan kemudian lari. Diska mau ngejar tuh. Tapi ditahan oleh Yugo. Refleks Diska langsung menampar Yugo. Ngapain sih lu pakai nahan gue segala? Intinya sih si Yugo melakukan itu karena Yugo nggak mau Diska kesurupan juga kayak si Dinda. Setelahnya Dinda terkulai lemas di ruangan sebelah. Barulah mereka menyusul dan si Diska tahu kalau si Dinda ini dalam keadaan menstruasi. Diska sedih dan kecewa, fatal. Gue kan udah bilang kalau lagi mens nggak boleh kesini gitu loh. Lanjut. Di barisan depan, O'Neill memimpin dengan menggandeng Dinda yang terus merasa takut itu. Masuklah mereka ke satu gedung. Yang lain di belakang. Tiba-tiba saja pintu itu menutup. Panik tuh semua. Berusaha mendobrak pintu itu. Dan ketika berhasil terbuka, O'Neill dan Dinda udah nggak ada di situ. Di ruangan itu udah nggak ada. Sepertinya mereka sudah berjalan cukup jauh dari teman-temannya. Benar saja si O'Neill dan Dinda pun baru sadar setelah berjalan cukup jauh. Teman-teman yang lain kemana gitu. Dan inilah pertama kalinya si O'Neill dan Dinda dikejutkan oleh sosok kuntilanak. Di sisi lain mereka berempat pecah rombongan membagi arah. Yugo bersama Diska, Armen bareng Naya. Lagi-lagi kali ini O'Neill dan Dinda dikejutkan sosok kepala buntung. Jeritan histerius mereka terdengar oleh Armen dan Naya. Kuntilanak itu benar-benar meneror O'Neill dan Naya secara terus-menerus sebagai korban ke-23 gitu loh. Adegan santai dulu. Di tengah situasi mencekam, Diska mengucapkan maaf karena tadi sudah secara tidak sengaja atau mungkin sengaja menampar Yugo. Dan Yugo sendiri sadar akan kesalahannya. Harusnya tadi nggak usah nyegah pas ngejar Dinda gitu. Tapi ternyata itu hanya pelampiasan Diska aja. Sebenarnya Diska udah ngumpulin rasa sebelnya dari awal lihat Yugo mabuk di diskotik. Nah, saat itulah Yugo janji nggak akan mabuk lagi. Dan saat itulah mereka saling canggung ingin mengutarakan perasaan cinta mereka. Tapi situasi mencekam kembali lagi. Dernyit pintu, gebrakan pintu menutup mengagetkan mereka. Kembali lagi ke O'Neill dan Dinda. Mereka kemudian memutuskan keluar dari gedung. Dan Dinda lari sekencang mungkin menuju stasiun kereta. Dia pengen balik ke Jakarta. Sementara yang di dalam mereka berhasil menemukan Chika, namun dalam keadaan sudah tak bernyawa. Kematian dari yang dilakukan sosok kuntilanak ini ialah dengan mencukil salah satu kelopak matanya. Pesan apa yang ingin disampaikan ya? Setelah Chika ketemu, mereka semua keluar dari gedung itu. Mereka benar-benar meratapi kematian Chika. Kok bisa? Kenapa harus Chika gitu loh. Sekarang fokus ke Dinda yang berhasil duduk di bangku kereta. Di dalam kereta ternyata teror kepadanya masih dialami. Dari tetes air yang jatuh dari atas. Dan kemudian setelah menghadap ke atas, seonggok tangan putih pucat. Dan pada akhirnya sosok kuntilanak itu benar-benar berusaha menerka Dinda. Oh ya, di gerbong pertama memang hanya Dinda seorang diri. Tapi setelah Dinda merasa terancam dan ia lari ketakutan,
Ternyata di gerbong sebelah ramai penumpang. Betapa takutnya Dinda menjerit-jerit melihat sosok kuntilanak, tapi penumpang yang lain pun hanya menatap aneh perilaku Dinda. Kayak Dinda aja yang bisa ngelihat itu gitu loh. Sosok kuntilanak itu semakin dekat dengan tujuannya, yakni kematian Dinda. Padahal waktu itu Dinda udah mulai merasa lebih aman, tapi akhirnya kematian tak wajar pun tetap terjadi. Hari sudah siang. Mereka telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Namun dari apa yang disampaikan oleh Pak Polisi sungguh di luar nalar. Karena Pak Polisi mengatakan bahwa setelah kami melakukan pencarian seluruh gedung ini, jasad teman Anda tidak bisa kami temukan. Hari itu juga mereka memutuskan untuk balik ke Jakarta sesegera mungkin. Dari berita televisi tiba-tiba sedang berlangsung penyiaran sebuah kasus mengenaskan di sebuah kereta. Dari saksi gerbong sebelah, mereka hanya mendengar jeritan-jeritan seorang wanita. Namun pihak berwajib, kata media ini, belum menemukan jasad dari kasus itu. Hanya terdapat sebuah tas putih yang diduga adalah milik seseorang korban yang diduga adalah perempuan. Diska, Naya, Onil, Yugo, Armen memvalidasi hal itu bahwasannya itu adalah tas milik Dinda. Dan yang jadi korban itu adalah Dinda. Akhirnya mereka pun bimbang dan mengurungkan niat untuk balik ke Jakarta. Naya bercerita kepada Mbah Darmi tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi. Cuma yang menjadi dasar pertanyaan, kenapa mayat teman-temanku kok nggak bisa ditemukan gitu loh Mbah. Mbah Darmi beranjak dari tempatnya mengambil sebuah cermin. Mbah Darmi mengatakan bahwa jasad teman-temanmu itu berada di suatu tempat. Dan kematian mereka adalah karena suatu dendam, kata Mbah Darmi. Siapa yang dendam? Tanya Naya. Mereka yang ada di Lawang Sewu. Dia dendam karena sudah disakiti. Dan sekaranglah waktunya dia balas dendam. Jawab Mbah Darmi. Bingung semua tuh. Tapi apa salah kita Mbah? Apa karena kita sudah melanggar pantangannya? Tanya Diska keheranan. Mbah Darmi bergeleng kepala, menghela nafas. Selanjutnya Mbah Darmi mengajak semua menuju Lawang Sewu. Masing-masing dibekali sebuah cermin besar dan ucapan mantra yang harus selalu diingat. Mbah Darmi memimpin penyisiran Lawang Sewu. Menggunakan sebilah obor sebagai penerang, dari awal masuk, Mbah Darmi mengiringi perjalanannya dengan tembang Jawa Lawang Sewu. Namun setelah di gedung atas, Mbah Darmi mengawatinya. Mbah Darmi mengatakan bahwa mereka tidak ada di sini. Mereka ada di Alas Roban. Mereka yang dimaksud mungkin adalah sosok-sosok penunggu Lawang Sewu. Kemudian semuanya bergegas menuju Alas Roban. Mbah Darmi melakukan serangkaian ritual yang bertujuan untuk memanggil para makhluk penunggu Lawang Sewu yang lagi singgah di Alas Roban. Mbah Darmi memimpin acara ritual dengan terus menyanyikan tembang-tembang lagu Jawa. Sementara teman-teman Diska dan yang lainnya memegangi sebuah cermin besar dan terus mengucapkan mantra. Setelah beberapa lama, sosok-sosok makhluk penunggu dari Lawang Sewu itu terlihat dari di balik cermin. Salah satu yang menjadi perhatian dari Mbah Darmi adalah sosok kuntilanak yang bernama Ratih. Ratih, kau ingin balas dendam. Setelah mengucapkan kata itu, seakan-akan semua kekuatan dari makhluk itu menyatu dan satu persatu cermin yang mereka pegang pecah dengan sendirinya. Setelahnya mereka semua terkulai lemas, pingsan sejenak, dan setelah mereka bangun, ternyata Mbah Darmi sudah nggak ada. Dipanggil-panggil pun sudah nggak ada sautan. Dan ternyata Mbah Darmi sudah tewas, tapi diasingkan oleh makhluk-makhluk tadi. Ritual tadi disimpulkan bahwa tak mendapatkan titik temu, justru malah menambah daftar korban, yakni Mbah Darmi. Mereka sudah di depan rumah Mbah Darmi kali ini, tapi Naya yang berjalan paling belakang dalam sekejap, ia ditarik sosok makhluk. Nambah lagi tuh si Naya. Sekarang tersisa Diska, Onil, Armen, dan Jugo. Dalam situasi ini Diska kembali menekankan
bahwa intinya nggak boleh ada yang balik ke Jakarta sebelum Naya ketemu atau si korban terakhir. Dan saat itulah Diska mulai mengulik kata terakhir Mbah Darmi semalam dalam ritualnya, yakni Ratih. Sebenarnya ada apa sih dengan si Ratih? Ya memang dia kan udah meninggal. Tapi semalam kok Mbah Darmi bilang kalau Ratih ingin balas dendam. Dalam situasi itu, dengan lontaran pertanyaan yang kayak gitu, Armen nampak gugup dan berusaha biasa aja. Tapi dia sangat gugup mendengar kata atau mendengar nama Ratih. Malam ini adalah giliran Armen yang menjadi target selanjutnya. Ketika Armen menuju kamar mandi, teror-teror mistis menghampirinya. Sosok kuntilanak yang ternyata adalah Ratih tiba-tiba muncul di belakangnya. Armen pun nampak ketakutan dan ia terkurung di suatu ruangan bersebelahan dengan Diska dan Yugo duduk. Sedangkan teror kuntilanak Ratih ini semakin dekat. Dari balik pintu, Armen memohon ampun kepada Ratih atau si kuntilanak Ratih. Ampun Ratih, maafin gue. Nyaris saja tercekik, namun pintu berhasil terbuka. Namun si Diska tak tuli dong. Dia masih dengar. Jelas bahwa ia mendengar Armen menyebut nama Ratih. Lagi tuh, si Diska tanya, sebenarnya ada apa sih? Diska kembali mempertanyakan soal Ratih kepada Armen. Barulah dalam situasi itu, situasi mendesak tentunya, Armen menceritakan sebuah kejadian buruk yang menimpa Ratih. Jadi begini ceritanya. Ratih ini adalah sosok gadis kampung asal Semarang dan ia kebetulan bersekolah di Jakarta, satu sekolah dengan Armen dan teman-temannya itu. Singkatnya, Armen ternyata pernah berhubungan dengan Ratih. Dan Ratih positif hamil. Di sekolah, Ratih pernah mempertanyakan tanggung jawab Armen terhadap kandungannya itu. Ratih sangat memohon kepada Armen, tapi si Armen bodoh amat. Terlebih gengsinya di hadapan teman-temannya. Masa iya gue mau nidurin cewek kampung kayak dia, kata Armen. Terlebih teman-temannya Armen itu termasuk Naya dan Cika sangat arogan kepada Ratih. Sumpah kata yang diucapkan Ratih adalah, sampai mati pun akan aku tuntut pertanggungjawaban dia, Armen yang dimaksud. Berhubung Ratih mengatakan sampai mati pun, Naya malah semakin tertantang untuk memberi Ratih pelajaran, lebih tepatnya pembulian dan pelecehan. Yang dimana ternyata dibawa ke sebuah gudang sekolah, kemudian melucuti pakaian Ratih, ia telanjang. Tujuannya adalah mengambil foto telanjang dirinya, dan foto-foto itulah yang nantinya menjadi bahan ancaman agar Ratih keluar dari sekolah itu. Semua terlibat terkecuali Diska. Jadi Diska benar-benar nggak tahu tentang Ratih, tentang masalah yang Ratih pernah alami. Setelah kejadian itu sebenarnya Diska pernah menghampiri Ratih yang sedang menangis di sekolah. Namun dalam situasi itu Ratih sebenarnya akan bercerita kronologi yang menimpanya. Namun sayang, Naya dan Armen melihatnya dan menarik Diska agar Diska tak mengetahui cerita kesedihan Ratih. Armen beralasan bahwa Dinda sakit, harus dibawa ke UKS, cepetan. Dalam cerita ini belum sampai pada kematian Ratih ya. Nanti ada kelanjutannya. Selanjutnya Armen kembali diteror. Armen akhirnya tewas. Teror berikutnya menimpa pada Onil. Mendadak ponsel Onil mendapatkan panggilan dari nomor kontak bernama Ratih. Onil melihat kuntilanak Ratih lagi di dalam lemari itu. Pas dibuka, ternyata ada kuntilanak Ratih. Mental Onil langsung kena tuh, shock banget, langsung jadi pelangap-pelongo. Sementara Yugo ingin mengambilkan air hangat untuk menenangkan si Onil, ia malah diteror juga oleh kuntilanak Ratih di dapur. Ia cukup terkejut dan sampai menjatuhkan gelas berisi air hangat itu. Dan kemudian Diska datang menenangkan si Yugo dan membawanya kembali ke kamar Onil. Mendadak Diska melihat foto sumur di dalam bingkai foto di atas meja. Diska kemudian throwback sama mimpinya kemarin. Karena dia ingat betul sosok kuntilanak itu terakhir kali menjatuhkan diri ke dalam sumur itu.
Sesegera mungkin Diska kembali ke Lawang Sewu mencari keberadaan sumur itu. Karena kemarin pas lagi pertama datang ke situ kan nggak ada lihat sumur itu gitu. Tapi kali ini Diska yakin bahwa sumur itu benar-benar ada di situ gitu loh. Yugo sempat menghalau niatan Diska, tapi apa mau dikata, Diska ingin menyelesaikan semua masalah ini. Oke, kita masuk, kata Yugo akhirnya. Tapi malah Diska berjalan sendiri, sementara Yugo diteror kuntilanak Ratih sendirian. Satu persatu sambil mengingat-ingat mimpinya, Diska menyusuri gedung. Akhirnya Diska berhasil menemukan sumur itu. Pada situasi ini, cerita kelanjutan Ratih kembali berlanjut dalam penglihatan batin Diska yang terjadi secara sekelebat itu. Yang pada akhirnya Ratih ini ternyata pulang ke Semarang. Ia berkata kepada bapaknya, ia ingin bersekolah di Semarang saja. Tapi ternyata Bapak Ratih telah dikirimi amplop yang ternyata berisikan foto-foto telanjang Ratih. Bapak Ratih sangat marah dan kecewa. Tamparan keras mendarat ke wajah Ratih. Bapak Ratih malah mengusir Ratih untuk pergi. Yang ternyata Ratih pergi ke Lawang Sewu, mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri ke dalam sumur itu. Persis seperti mimpi Ratih. Bergeser ke Yugo. Kematian Yugo semakin dekat. Yugo hanya tersungkur mundur dan berteriak mohon kepada kuntilanak Ratih, ampun Ratih, gitu. Namun di sisi lain Diska berinisiatif untuk menutup sumur tersebut. Sekejap saja tangan kuntilanak Ratih yang hampir mencekik Yugo seperti tersedot pusaran bersamaan tertutupnya lubang sumur itu. Dan Yugo pun tak jadi tewas. Dan di ending cerita menjawab tentang keberadaan mayat-mayat para korban atau teman-teman Diska yang ternyata berada di dalam sumur itu. Sekian, terima kasih. Semoga bisa menjadi pelajaran hidup untuk teman-teman yang menyaksikan. Selamat malam, see you next time.